khamis ashar, pasal yang ke-15, fi dzikris salati 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam, berkaitan dengan salawat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Allah firmankan di surat Al-Ahzab, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi." Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya, mereka bersalawat kepada para nabi. Disebutkan dalam Al-Ahzab ayat 56. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada nabi. Karena itu, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sallu alaihi wa sallimu taslima. Berikanlah salawat dan salam untuk beliau. Sehingga setelah Allah Ta'ala menegaskan bahwa Allah dan malaikatnya bersalawat kepada nabinya, Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan kepada orang yang beriman untuk mengikutinya, memberikan salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini menunjukkan bagaimana cara Allah Ta'ala memuliakan nabinya Sallallahu Alaihi Wasallam. Anda bisa bayangkan dalam sebuah perusahaan misalnya, ada seorang pemimpin perusahaan atau pemilik perusahaan, lalu dia memilih salah satu di antara karyawannya, si A misalnya. Lalu dia undang para direksi, jajaran direksi dan manajer. Kemudian owner ini mengatakan, saya dan jajaran direksi memberikan penghormatan kepada si A. Maka kalian, wahai para karyawan perusahaan, berikanlah penghormatan kepada si A. Masya Allah. Padahal A ini bagian dari karyawan di perusahaan itu. Dan itu menunjukkan bagaimana owner ini sangat memuliakan A, menghormati A. Sampai dia nyatakan di hadapan umum bagaimana owner ini memuliakan si A. Baik, walillahil matsalul a'la, dan itu hanya sebuah ilustrasi, dan Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat yang jauh lebih sempurna. Sehingga ketika Allah dan malaikatnya memberikan salawat kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam, padahal nabinya adalah makhluk Allah dan nabinya seorang manusia, diberi salawat oleh para malaikat. Maka ini menjadi motivasi bagi para manusia yang derajatnya tidak bisa dibandingkan dengan nabinya, yang mereka jauh di bawah nabinya, dan nabinya punya jasa besar terhadap mereka. Maka kita lebih layak untuk memperbanyak salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara bentuk salawat ada dua. Yang pertama, ada salawat yang sifatnya mutlak. Mutlak artinya tidak terikat waktu dan tempat, sehingga bisa dilakukan dimanapun, kapanpun, dalam posisi apapun. Silahkan perbanyak salawat. Yang kedua adalah salawat yang muqayyad. Salawat yang muqayyadah. Kalau ini yang mutlaqah. Salawat yang mutlaqah, ini muqayyadah. Yaitu salawat yang disyariatkan, dia disyariatkan di waktu tertentu atau tempat tertentu. Misalnya memperbanyak salawat di hari Jumat, atau kita bersalawat ketika pagi dan sore. Sedangkan bersalawat di tempat tertentu seperti salawat yang kita baca setiap kali kita masuk dan keluar masjid. Karena di antara rangkaian doa masuk dan keluar masjid adalah membaca salawat. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad, Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Atau ketika kita selesai menjawab adzan, maka kita dianjurkan untuk bersalawat. Dan itulah yang disebut dengan salawat muqayyadah. Maka ada salawat yang sifatnya mutlaqah, yang bisa dilakukan di waktu kapanpun, di tempat manapun, dan itu dianjurkan untuk diperbanyak. Dan ada salawat muqayyadah yang itu dilakukan di waktu tertentu dan di tempat tertentu. Baik. Selanjutnya, kita akan membaca beberapa redaksi salawat
yang disampaikan oleh Ibnul Qayyim. Fi sahihaini an Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu, disebutkan dalam Sahih Bukhari Muslim dari sahabat Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqulna ya Rasulullah qad arafna kaifa nusallimu alaika. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menemui kami. Lalu kami bertanya, ya Rasulullah, kami telah mengetahui bagaimana cara memberikan salam kepada Anda. Fa kaifa nusalli alaika? Lalu bagaimana cara kami memberikan salawat kepada Anda? Kemudian beliau bersabda, qulu, ucapkan, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa fi sahihaini aidan, dan juga disebutkan dalam Sahih Bukhari Muslim dari Abu Humaid As-Sa'idi radhiyallahu anhu, annahum qalu, bahwa mereka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kaifa nusalli alaika? Bagaimana cara kami bersalawat kepada Anda? Beliau bersabda, qulu Allahumma salli ala Muhammad wa ala azwajihi wa dhurriyyati kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala azwajihi wa dhurriyyati kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Dan dua redaksi ini sahih, dua-duanya disebutkan dalam Sahih Bukhari Muslim. Kemudian redaksi berikutnya dari Abu Mas'ud Al-Ansari, disebutkan dalam Sahih Muslim. Abu Mas'ud Al-Ansari Al-Badri, beliau digelari Al-Badri, ada dua versi. Ada yang mengatakan Abu Mas'ud ini termasuk salah satu di antara peserta perang Badar. Dan ada yang mengatakan Abu Mas'ud bukan termasuk di antara peserta perang Badar, tapi karena rumah beliau berada di dekat Badar. Beliau menceritakan, atana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu fi majlisi Sa'ad bin Ubadah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi kami, dan ketika itu kami sedang kumpul di tempatnya Sa'ad bin Ubadah. Siapa Sa'ad bin Ubadah? Sayyidu Khazraj. Sa'ad bin Ubadah adalah pemuka suku Khazraj. Ada dua suku besar Madinah, suku Aus dan suku Khazraj. Suku Khazraj pemukanya Sa'ad bin Ubadah, sedangkan suku Aus pemukanya adalah Sa'ad bin Mu'adz. Faqala lahu Bishr ibn Sa'ad. Kemudian Bishr bin Sa'ad radhiyallahu anhu mengatakan, Amarana Allahu an nusalliya alaika ya Rasulullah. Ya Rasulullah, Allah perintahkan kepada kami untuk bersalawat kepada Anda. Fa kaifa nusalli alaika? Lalu bagaimana cara bersalawat untuk Anda? Fasakata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terdiam hatta tamannaina annahu lam yas'alhu. Sampai kami berharap andaikan tadi Bishr tidak bertanya tentang ini kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Tsumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah SAW menjawab, qulu, ucapkanlah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Wassalamu kama qad alimtum, sedangkan salam sebagaimana yang sudah kalian ketahui. Sedangkan untuk salam, sampaikan sebagaimana atau baca sebagaimana yang sudah kalian ketahui. Baik, inilah beberapa redaksi salawat yang diajarkan langsung oleh Nabi SAW kepada para sahabatnya. Dan redaksi salawat di situ, kita kasih catatan tentang redaksi salawat. Dan redaksi salawat ini dinamakan salawat Ibrahimiyah. Dinamakan dengan salawat Ibrahimiyah.
Kenapa dinamakan sebagai salawat Ibrahimiyah? Karena di situ ada kalimat kama sallaita ala Ibrahim. Atau ada kalimat kama sallaita ala ali Ibrahim. Sehingga disebutlah dengan salawat Ibrahimiyah. Dan kita bisa katakan bahwasanya ini salawat terbaik. Kita bisa katakan ini salawat terbaik. Kenapa bisa demikian? Beberapa alasannya adalah, yang pertama, diminta oleh sahabat untuk diajarkan. Diminta oleh sahabat untuk diajarkan. Mereka tanya, ya Rasulullah, bagaimana cara bersolawat kepada Anda? Kami telah mendapatkan perintah untuk memberikan salawat kepada Anda. Kaifa nusalli alaika? Lalu bagaimana cara bersolawat kepada Anda? Sahabat minta, tanya kepada Nabi SAW. Yang kedua, dijawab langsung oleh Nabi SAW. Dan ketika itu ditanya oleh para sahabat, lalu dijawab langsung oleh Nabi SAW, maka menunjukkan bahwasanya ini adalah redaksi yang terbaik. Karena Nabi SAW adalah nasihul ummah, orang yang memberikan yang terbaik bagi umat. Apalagi ketika itu diminta oleh umatnya, diminta oleh para sahabatnya. Yang ketiga, redaksi ini wahyu. Salah satu di antara bukti kuat bahwasanya redaksi ini wahyu adalah diamnya Rasulullah SAW pada waktu beliau ditanya. Dan ketika beliau diam, berarti beliau sedang menunggu bimbingan. Sebagaimana dalam hadis Abu Mas'ud Al-Ansari. Sebagaimana diisyaratkan dalam hadis dari Abu Mas'ud Al-Ansari. Dalam hadis dari Abu Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW ketika ditanya oleh Bishr bin Sa'ad, beliau terdiam. Dan diamnya tidak sebentar, karena sampai sahabat itu batin, andaikan tadi beliau tidak ditanya. Sampai sahabat batin, andaikan tadi beliau SAW tidak ditanya. Baik. Dan itu menunjukkan bahwasanya beliau diam dalam rangka untuk menunggu bimbingan. Kan di situ beliau diam untuk menunggu bimbingan. Masya Allah. Sehingga ketika beliau sudah mendapatkan wahyu, barulah beliau menyampaikan jawabannya. Baik. Sehingga kita bisa katakan bahwa redaksi ini adalah salawat yang terbaik. Selanjutnya, catatan yang ketiga. Bahwa redaksi salawat minimalis. Redaksi salawat minimalis adalah redaksi yang mengandung dua hal. Mengandung dua hal. Yang pertama, salawat. Yang kedua, salam untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Ahzab, sebagaimana yang tadi kita sebutkan, yaitu surat Al-Ahzab ayat 56. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, berikanlah salawat dan salam kepada beliau. Al-Quran surat Al-Ahzab ayat ke-56. Nabi SAW kita diperintahkan oleh Allah Ta'ala, Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Di situ ada lafaz sallu alaihi
wa sallimu taslima. Berikanlah salawat kepada beliau dan salam kepada beliau. Berarti minimal adalah ada unsur salawat dan salam. Minimal mengandung dua unsur, yaitu unsur salawat dan unsur salam. Bisa dengan kalimat Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Ya, misal ya. Dan kalimat Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Atau sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Atau sallallahu ala Muhammadin wasallam. Tapi enggak sering ya. Misalnya menyebut nama Nabi Muhammad SAW di sini, lalu kita ucapkan sallallahu alaihi wasallam. Ini redaksi minimal. Yang di situ mengandung permohonan salawat dan salam untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kalau mau ditambah-tambahi bisa. Misalnya ditambahi Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad, Allahumma salli wa sallim ala habibina, ala khalilina Muhammad, atau dengan tambahan yang lain, hukumnya diperbolehkan. Yang keempat, kembali ke salawat Ibrahimiyah. Dalam salawat Ibrahimiyah, di situ ada kalimat kama sallaita, kama sallaita ala Ibrahim. Sebagaimana engkau telah memberikan salawat kepada Ibrahim. Sebagaimana engkau telah memberikan salawat kepada Ibrahim. Ada apa di sini? Dalam kalimat ini, di situ ada bentuk tawassul terhadap perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Di sini adalah bentuk tawassul dengan perbuatan Allah. Perbuatan Allah berupa apa? Bentuknya adalah perbuatan Allah di mana Dia telah memberi salawat. Dia telah memberi salawat kepada Nabi Ibrahim. Ibaratnya begini. Ada seorang adik yang dia merengek-rengek kepada bapaknya, minta mainan, saya minta ini. Kemudian dia bilang, Pak, saya minta mainan ini karena bapak sudah ngasih itu ke kakak. Sehingga saat adik ini minta, dia sebut perbuatan bapaknya kepada kakaknya. Maka karena bapak sudah memberikan sepeda kepada kakak, maka adik minta dibelikan sepeda. Kurang lebih seperti itulah bentuk seorang anak meminta sesuatu kepada bapaknya dengan menyebutkan perbuatan bapak yang telah dilakukan sebelumnya kepada kakaknya. Sehingga di sini ada bentuk tawassul dengan perbuatan Allah, di mana Allah telah memberikan salawat kepada Nabi Ibrahim sebelumnya. Sebelumnya. Baik. Sehingga di situ ada bentuk tawassul. Nah, selanjutnya yang kelima. Dalam perbandingan, maka di situ berlaku hukum begini. Yang dibandingkan dengan acuan perbandingan. Ada yang dibandingkan dan ada acuan perbandingan. Contohnya, wajahnya cerah seperti rembulan. Maka yang dibandingkan apa? Wajahnya. Wajah si A cerah seperti rembulan. Kemudian ada acuan perbandingan. Apa acuan perbandingannya?
sinar rembulan. Sekarang kan orang nggak mau ya disebut wajahmu seperti rembulan. Wah, berarti banyak jerawatnya. Ya. Teng brojel ya. Tapi kalau wajahmu cerah seperti rembulan, berarti yang dibandingkan adalah kecerahannya. Maka ada yang dibandingkan dan ada acuan perbandingan. Umumnya yang namanya acuan perbandingan itu jauh lebih sempurna dibandingkan yang dibandingkan. Acuan perbandingan umumnya lebih sempurna daripada yang dibandingkan. Umumnya demikian. Misalnya, dia cakep seperti Yusuf. Ganteng mana dia sama Yusuf? Wah, jelas ganteng Nabi Yusuf. Gak bisa dibandingin. Atau misalnya, dia pinter. Ya, seperti, kadang kan orang pinternya itu arahnya ke barat ya. Seperti Einstein misalnya. Dia sama Einstein pinter mana? Pinter Einstein. Ya kurang lebih seperti itu. Contoh orang membandingkan, sehingga yang dibandingkan dengan acuan perbandingan lebih sempurna acuan perbandingan. Baik. Di sini ada kalimat salawat untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk Nabi Muhammad. Dengan yang kedua, atau saya tulis begini. Salawat untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, salawat untuk Nabi Ibrahim alaihissalam. Jika kita mengukur dua nabi ini, mana yang salawatnya lebih sempurna? Maka jawabannya Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena beliau lebih mulia daripada Ibrahim. Dan beliau meskipun keturunannya Ibrahim, tapi lebih mulia daripada Ibrahim. Maka salawat untuk Nabi Muhammad SAW lebih tinggi dan lebih mulia, yang lebih tinggi tingkatannya daripada salawat untuk Nabi Ibrahim alaihissalam. Baik. Lalu bagaimana dengan kalimat Allahumma salli ala Muhammad kama sallaita ala Ibrahim. Ya Allah, berikanlah salawat kepada Muhammad sebagaimana salawat untuk Ibrahim. Ya, kalau kita misalnya kan begini ya. Kita berdoa kepada Allah, ya Allah, berikanlah aku kepandaian sebagaimana Engkau memberikan kepandaian kepada fulan. Berikanlah aku kesolehan sebagaimana Engkau memberikan kesolehan kepada fulan. Permintaan kita itu jika dibandingkan dengan yang dimiliki oleh fulan, berarti lebih sempurna fulan. Karena kita minta dengan menggunakan miliknya fulan itu sebagai acuan pembanding, sebagai acuan perbandingan. Sudah? Tapi salawat untuk Nabi SAW kenapa bisa disebut lebih sempurna, lebih mulia daripada, lebih tinggi derajatnya daripada salawat untuk Nabi Ibrahim alaihissalam? Karena beliau lebih istimewa. Oleh karena itu para ulama mengatakan bahwa makna dari kalimat kama sallaita ala Ibrahim, makna dari kalimat kama sallaita itu bukan membandingkan salawat dengan salawat, tapi yang dimaksud adalah menyebutkan perbuatan Allah di mana Allah telah memberikan salawat. Bukan membandingkan salawat dengan salawat. Dari ini, bukan membandingkan salawat dengan salawat. Tapi menyebutkan perbuatan Allah di masa silam. Sebelumnya kita aja. Sebelumnya. Di mana Allah telah memberikan salawat kepada Ibrahim alaihissalatu wassalam. Ya. Sehingga kita terjemahkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala azwajihi wa dzurriyyatihi kama sallaita ala ali Ibrahim. Kita terjemahkan, ya Allah berikanlah salawat kepada Muhammad
Tidak kita terjemahan seperti ini. Sebagaimana, ya Allah berikanlah salawat kepada Muhammad sebagaimana salawat untuk Ibrahim. Karena kalau seperti itu, nanti jadinya membandingkan kualitas salawatnya. Tapi yang kita pahami adalah, ya Allah berikanlah salawat kepada Muhammad sebagaimana engkau telah memberikan salawat kepada Ibrahim alaihissalam. Baik, semoga bisa dipahami ya. Nah, dan penjelasan yang lain, jika kita lihat catatan yang ke-6. Dalam redaksi salawat Ibrahimiyah, dalam redaksi salawat Ibrahimiyah, penyebutan Ibrahim hanya ada dua keadaan. Penyebutan Ibrahim ada dua kondisi. Anda bisa lihat ya, coba lihat di redaksi Ibnu Qayyim. Yang pertama, kama sallaita ala ali Ibrahim. Kalimatnya begini, kama sallaita ala ali Ibrahim. Ya. Ini juga sama, kama sallaita ala ali Ibrahim. Sehingga di situ penyebutannya kama sallaita ala ali Ibrahim. Dan ada yang modelnya kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Seperti di redaksi yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Dan ini yang paling sering kita gunakan. Sehingga kita membaca di situ menyebutkan Nabi Ibrahim dua kali. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Baik. Sehingga kita bisa tulis di sini penyebutan Ibrahim ada dua redaksi. Ada dua redaksi. Yang pertama, kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim. Sehingga nama Ibrahim disebutkan dua kali. Redaksi yang kedua, kama sallaita ala ali Ibrahim. Sebagaimana engkau memberikan salawat kepada keluarga Ibrahim. Tanpa menyebut Ibrahim. Jadi Ibrahim cuma disebutkan keluarga Ibrahim. Jadi tidak disebutkan dua kali, tadi disebutkan sekali. Kama sallaita ala ali Ibrahim. Ini ya. Yang ini kan dua kali. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Baik. Apa keterangannya? Para ulama mengatakan penyebutan Ali Ibrahim nggak pernah lepas. Penyebutan Ali Ibrahim nggak pernah lepas. Sehingga tidak ada salawat di mana penyebutan Ali Ibrahim nggak ada. Dua-duanya pasti ada. Kalau penyebutan Ibrahim saja, ada yang ada dan ada yang nggak ada. Tapi kalau penyebutan Ali Ibrahim, semua redaksi ada. Baik. Artinya apa? Penggunaan Ali Ibrahim itu mencakup Nabi Muhammad SAW. Ali Ibrahim siapakah Ali Ibrahim? Keluarga Ibrahim. Keluarga Ibrahim adalah Ibrahim plus keluarganya. Sehingga kalau disebut alu fulan, maka berarti fulan dan keluarganya. Maka Ibrahim tidak dilepas ya, Ibrahim dan keluarganya. Dan di antara keluarga Ibrahim di sini adalah keturunan beliau. Dan keturunannya termasuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Oleh karena itu ketika kita mengatakan kama shallaita ala ali Ibrahim, berarti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ikut terlibat di dalamnya. Baik. Sebagaimana ketika Nabi SAW mendoakan kepada Ibnu Abi Aufa, beliau mengatakan kepada Ibnu Abi Aufa, Allahumma salli ala Ibni Abi Aufa. Kejadiannya ketika Ibnu Abi Aufa menyerahkan zakatnya kepada Rasulullah SAW, sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari. Dari Abdullah bin Abi Aufa, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza atahu rajulun bi sadaqatin qala Allahumma salli ala ali fulan. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menerima zakat, maka beliau mendoakan Allahumma salli ala ali fulan, ya Allah berikanlah salawat kepada alu fulan. Karena perintah Allah Subhanahu wa taala, khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim. Berikanlah salawat kepada mereka yang bayar zakat. Fa'atahu abi, kata Abdullah bin Abi Aufa, fa'atahu abi, lalu ayahku menyerahkan zakatnya kepada Nabi SAW. Faqala, maka Nabi SAW mengatakan, Allahumma salli ala ali Abi Aufa. Ya Allah berikanlah salawat kepada keluarganya Abu Aufa. Dan keluarganya Abu Aufa, ya Abu Aufa plus keluarganya. Abu Aufa masuk. Karena penyebutan alu fulan, maka fulan juga termasuk di dalamnya. Wallahu alam. Hadisnya sahih riwayat Bukhari. Sehingga ketika kita mengatakan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Ibrahim, wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim, maka Ibrahim termasuk di dalamnya. Artinya tanpa penyebutan kama sallaita ala Ibrahim, itu dengan sebutan Ali Ibrahim saja itu sudah mencakup Ibrahim dan alu Ibrahim. Wallahu a'lam. Baik. Selanjutnya dalam salawat Ibrahimiyah yang ke-7. Untuk salawat Ibrahimiyah di situ ada pujian untuk Allah Subhanahu wa taala. Pujian untuk Allah. Innaka Hamidum Majid. Innaka Hamidun Majid. Sesungguhnya engkau zat yang Maha Hamid, Majid. Makna nama Allah Hamidun, makna Hamid ada dua. Saya tuliskan. Nama Hamid memiliki dua makna. Makna yang pertama, Mahmud. Hamid maknanya Mahmud. Artinya yang terpuji. Dan makna Hamid yang kedua, bimakna Hamid. Artinya yang memuji. Dan nama Allah Hamid berarti Allah zat yang terpuji, atau dimaknai Allah zat yang pandai memuji. Sehingga apa korelasi ketika kita membaca salawat, nama yang disebutkan dalam kalimat salawat itu adalah innaka Hamidun Majid. Korelasinya karena makna Hamid salah satunya adalah zat yang pandai memuji. Kenapa pandai memuji? Allah memuji hamba-hambanya yang layak untuk dipuji. Allah memuji dirinya sendiri dengan menyebutkan aneka nama dan sifat, asmaul husna wasifatul ulia, dan Allah memuji makhluknya sesuai dengan apa yang dia kehendaki. Allah memuji orang saleh, Allah memuji orang yang bertakwa, Allah memuji orang-orang yang baik di antara para hambanya. Allah memuji para nabi, Allah memuji para rasul. Dan ketika kita membaca salawat, di situ bentuknya adalah pujian. Maka kita katakan Allah zat yang pandai memuji. Sehingga ini sesuai dengan permohonan salawat kita. Innaka Hamidum Majid. Tayyib.
Selanjutnya, dari sinilah kita bisa memahami ya. Jadi makna dari kata salawat. Makna salawat, jika salawat itu datang dari Allah, makna salawat, kalau datang dari Allah, untuk salawat yang datang dari Allah, maka maknanya adalah pujian Allah untuk makhluknya. Apabila salawat itu datang dari malaikat, maka bentuknya adalah doa baik malaikat, doa baik mereka. Sedangkan salawat yang datang dari manusia, bentuknya adalah permohonan agar Allah memberi salawat, agar Allah memberi salawat. Sehingga ketika kita mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad, maka kita minta kepada Allah agar Allah memberikan salawat kepada beliau. Baik, sekarang coba kita lihat. Ada keterangan para ulama berkaitan dengan makna salawat Allah kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam. Tentang makna salawat Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ulama berbeda pendapat. Dan disebutkan di sini, di antara maknanya ada keterangan yang disampaikan oleh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Salli ala Muhammad, maknanya qil, ada yang mengatakan as-salatu minallah, salawat dari Allah itu artinya rahmat. Dan dari malaikat itu istighfar, sedangkan dari manusia itu doa. Fa idza qila sallat alaihil malaikah, apabila ada orang yang mengatakan para malaikat memberikan salawat kepadanya, maka maknanya adalah istaghfarat lahu, malaikat itu memohonkan ampunan untuknya. Jika ada orang mengatakan shalla alaihil khatib, seorang khatib memberikan salawat kepadanya, maka maknanya adalah da'alahu bis salah, beliau mendoakan dengan salawat. Wa idza qila shalla alaihillah, yakni rahimahu, jika orang mengatakan Allah memberikan salawat kepadanya, maknanya adalah Allah merahmatinya. Wa hadza masyhurun baina ahli ilmi, dan inilah pendapat yang masyhur di kalangan ulama. Lakin as-sahihah khilafu dzalik, tapi pendapat yang kuat tidak seperti itu. Salawat itu lebih istimewa daripada rahmat. Karena itulah ulama sepakat, kaum muslimin sepakat bolehnya mendoakan rahmat untuk seluruh mukmin. Tapi mereka berbeda pendapat apakah boleh memberikan salawat untuk selain Nabi ataukah tidak. Jika salawat maknanya adalah rahmat, berarti nggak ada bedanya antara rahmat dan salawat. Sebagaimana kita boleh mendoakan rahmat untuk si A, maka kita juga boleh bersalawat untuk si A. Dan tentu bersalawat untuk si A di tempat kita nggak ma'ruf. Ya. Misalnya Anda mengatakan Allahumma salli ala Budi. Ya. Khutbah kali ini akan disampaikan oleh Ustadz Budi sallallahu alaihi wasallam. Saya yakin gempar satu masjid. Kali ini kajian akan disampaikan oleh Ustadz Mukidi sallallahu alaihi wasallam. Itu ribut satu majelis. Karena MC-nya memberikan salawat kepada narasumber. Nah, kalau kemudian salawat itu dimaknai rahmat, berarti memberikan salawat untuk manusia biasa boleh. Dan ini nggak ma'ruf di kalangan kaum muslimin. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, ulaika alaihim salawatu min rabbihim. Orang yang bersabar itu mendapatkan salawat dari Rabb-nya dan rahmat. Nah, ketika ini disebutkan berjajaran, berarti salawat dan rahmat itu dua hal yang berbeda. Fa'atafar rahmah, maka Allah menggandengkan antara rahmat dengan salawat. Wal atfu yaqtadil mughayarah, dan ketika digandengkan dalam satu kalimat menunjukkan makna berbeda. Sehingga ayat yang mulia ini menunjukkan bahwasanya salawat dan rahmat itu dua hal yang berbeda. Wa ahsanu ma qila fiha, dan pendapat yang terbaik dalam masalah ini, ma dzakarahu Abul Aliyah, adalah keterangan yang disampaikan oleh Abul Aliyah rahimahullah, seorang ulama tabi'in.
anna salatallahi ala nabihi, bahwa salawat Allah kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam adalah thana'uhu alaihi fil mala'il a'la, pujian Allah untuk nabinya fil mala'il a'la, di hadapan para malaikatnya. Sehingga ketika kita mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad, maka maknanya adalah itsni alaihi fil mala'il a'la. Ya Allah, pujilah nabimu di hadapan para malaikat. Maksudnya adalah indal malaikatil muqarrabin, di hadapan para malaikat yang dekat denganmu. Ya. Sehingga dalam hal ini, wallahu ta'ala alam, makna salawat yang beliau rajihkan adalah pujian Allah Subhanahu wa taala untuk nabinya sallallahu alaihi wasallam. Baik. Dan ini sekaligus menjadi catatan yang ke-8 berkaitan dengan makna salawat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka makna salawat berbeda-beda tergantung asal usulnya. Wallahu taala alam, mungkin demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassallallahu